Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa lagi dengan saya yang lagi mengunjungi Bapak Dr. Amin Hadi, imam kita, imam besar kita di Australia. Tidak hanya masyarakat Muslim Indonesia, tapi Muslim Australia, Dr. Amin Hadi. Hari ini saya sengaja mengunjungi beliau untuk menanyakan sedikit bagaimana pemikiran beliau mengenai kepulangan Dr. Habib Rizik yang sudah pulang ke Indonesia pada pagi hari ini jam 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Untuk itu, mari kita simak program ini sampai selesai supaya kita tidak gagal paham nantinya. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap eksis memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Indonesia dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Amin telah memberikan saya kesempatan lagi untuk bicara dengan Bapak, menanyakan tanggapan atau pemikiran Bapak mengenai kepulangan dari Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia pada pagi hari ini. Kira-kira 2-3 jam yang lalu sampai di Indonesia Pak ya? Jadi gimana Pak? Kepulangan Habib Rizik ke Indonesia pada hari ini tentu saja itu merupakan satu peristiwa penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, karena topik ini sudah menjadi pembicaraan sekian lama di media massa. Topik ini selalu menjadi sorotan, selalu menjadi bahan diskusi, menjadi pertanyaan, ya, dan berbagai macam pendapat muncul di kalangan pemimpin umat Islam, yang bukan Islam, di kalangan pemerintah, dan yang bukan pemerintah. Betul. Jadi untuk orang Indonesia ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang warga negara Indonesia bisa dicekal oleh negara yang lain? Ini orang bertanya. Suatu yang aneh ya. Suatu yang aneh. Cekal itu biasanya dilakukan oleh negara daripada penduduk itu sendiri. Betul. Yang cekal itu adalah tidak boleh keluar, meninggalkan negaranya sendiri. Tapi ini sebaliknya, orang berada di luar tidak boleh pulang. Dan sampai sekarang ini ada seolah-olah ada invisible hand, gitu. Ada tangan yang tidak terlihat, siapa sebenarnya yang main di belakang. Strong invisible hand ya. Strong, very strong one. Ya. Jadi setiap kali berusaha mau pulang tidak dapat, ya, tapi yang melarang pemerintah Saudi dengan mengatakan mamnu'us safar. Siapa yang melarang? Tidak ada jawabannya. Ya. Tapi dan selama di sana juga dia diperlakukan dengan seorang yang terhormat di Saudi Arabia, bukan penduduk yang dikatakan overstay yang kemudian harus dikenakan sanksi dan sebagainya. Kan. Jadi selama ini menjadi bahan diskusi, pertanyaan, teka-teki yang tidak pernah bisa dijawab, sampai pun hari ini pulang. Jika orang bertanya, mengapa sekarang bisa pulang? Boleh pulang ya. Ini bisa pulang ya? Bisa pulang. Betul, betul. Kenapa baru sekarang bisa pulang? Nah, bisa sekarang baru pulang, dan mengapa tiba-tiba bisa pulang, dan mengapa istilah mamnu'us safar tadi tiba-tiba hilang, dan dia pulang tanpa ada sanksi bahwa dia di sana seolah sudah overstay. Betul. Ini sesuatu yang jadi semua teori mengatakan dia overstay itu batal. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak terjawab dan tidak bisa dijawab oleh siapapun, kecuali orang-orang tertentu yang memang dia sendiri yang punya jawabannya. Betul. Ya. Tetapi sekarang yang penting adalah setelah dia pulang di Indonesia, bagaimana rencana dia sebagai warga negara tentu saya ke depannya untuk bersama-sama umat Islam bisa membangun umat yang lebih baik. Dia tadi saya mendengar tema utama adalah bagaimana membina akhlak umat. Ya. Tidak ada kata-kata politik, tapi dibatasi dengan kata-kata akhlak. Ya. Tapi kita tahu siapa dia orang yang cukup cerdik, dia tahu berbicara apa, dengan siapa, dan kapan, semuanya itu tentu saja kita sudah paham semuanya. Yang kita harapkan adalah kepada pemerintah kita sebagai negara yang secara
penuh membuka bahwa negara kita adalah negara yang Demokrasi. yang menganut paham demokrasi, Ya. maka semua umat Islam, pemimpin umat Islam, ustadz dan bukan ustadz, warga negara apapun dan siapapun, hanya diberikan hak kebebasan yang sama. Ini yang kita harapkan, ya. Ya. Karena kita di Indonesia tidak ada oposisi. Ya. Tidak ada oposisi, artinya siapa Tidak saja dikenal oposisi. tidak kenal oposisi. Jadi siapa saja itu bisa juga memberikan pendapatnya untuk hal-hal yang mungkin berbeda pendapat dengan pemerintah. Itu Ya. wajar di mana saja. Betul. Jadi harapan kita hendaknya pemerintah bisa menerima kalau ada orang berpendapat yang berbeda dan jangan dianggap itu sebagai lawan. Betul. Justru pemerintah harus berterima kasih, bahkan rakyat, kalau ada rakyat yang memberikan masukan-masukan. Betul. Itu tanda kepedulian rakyat. Seperti ada orang bijak menyatakan, Pak, ya. Iya, Lawan diskusi kamu adalah teman berpikir. betul, betul. Ada juga pepatah yang mengatakan kalau orang-orang yang berdemonstrasi, orang yang mengkritik ini dianggap lawan, maka ada pepatah, lawan yang cerdik lebih baik daripada teman yang bodoh. Betul. Karena teman bodoh tidak akan berikan masukan, tidak memberikan pendapat, Ya. tidak memberikan encouragement, Ya. empowering, tidak ada. Tapi justru yang begini yang harusnya digandeng oleh Betul. Pemerintah. itu yang kita harapkan. Dan insya Allah kalau if you cannot fight your enemy, you have to embrace him. kita You tidak cannot fight and join them. Iya, no, embrace him. Embrace them, Take him yeah. as take him as your Yeah. friend. Itu salah satu taktik. Dan nampaknya Presiden kita sudah cukup cerdik Pemerintah saat ini sudah Iya. melihat ke sana, ya. Kesana, gitu. Hanya yang kita tentu saja tidak senang, mungkin ada di kalangan bawah, saya yakin bukan dari polisi, dari pemerintah. Setiap ada demonstrasi, mengapa mesti ada orang yang masuk kemudian merusak? Betul. Dan itu Selalu ada intruder, ya. Seperti selalu ya. ada. Itu taktik seperti itu tidak terjadi di negara lain. Ya. Ini yang kita sebagai warga negara Indonesia yang saya hidup lama di luar negeri, tidak langsung terlibat sehari-hari Indonesia, saya harapkan supaya cara-cara ini diakhiri. Betul. Jadi kalau ada orang mau datang berdemonstrasi, jangan dikerahkan demonstran yang lain, Ya, oke. ya kan? Oh, demonstrasi tandingan Ya, maksudnya. gitu. pertandingan. Kemudian ini untuk menyetop demonstrasi Yes, ini. Dan kalau ada demonstrasi dalam jumlah besar, kemudian tiba-tiba banyak penyusup. Betul. Entah itu membakar apa, Bikin merusak, keributan, merusak. destruktif. Ya, destructive demonstration Dan jadinya. ternyata itu bukan dari Demonstrator siapa? Orang lain yang intruder tadi, kan? iya, itu. Tapi kemudian itu ya yang disalahkan ya demonstran Ya. yang asli gitu. Jadi saya hanya memberikan saran pendapat ya kepada pemerintah kita, marilah nuansa demokratis ini kita jaga, dan kalau ada memang yang kadang-kadang kritiknya berlebihan ya dipanggil dan tidak Ajak konsultasi, ajak ngomong, ajak bicara. Ajak diskusi. Ya. Seperti sekarang ini, kritik terhadap undang-undang Omnibus Law. itu sedemikian Besar. besar. Tapi kita belum pernah satu patah pun mendengar kata-kata dari ketua DPR-nya sendiri. Ya, lalu mereka menerima. Coba dengarkan, duduk sama-sama. Betul. Ya. Kalau itu didengarkan, mereka akan diam karena ya sudah merasa suaranya didengar. Didengarkan. Suaranya diwakili di sana. Nah, merasa dianggap ya. Betul. Tapi kok kesan bahkan dengan gas air mata dengan ini. Betul. Padahal mereka kesana hanya ingin ketemu sama ibu ketua DPR dan yang mulia para wakil ketua Betul. dan yang terhormat para wakil rakyat. Betul. Tapi mengapa mereka tidak mau berjumpa? Nah, itu kan Betul. itu yang bikin akhirnya Seharusnya mereka temui itu demonstrator, ya. Berusaha dialog dengan mereka. kita lihat demonstrasi di beberapa buka negara. dialog. Maaf, kita lihat demonstrasi di Belarus, kita di Thailand berapa hari, tapi tidak ada. Ya. Tidak ada kericuan, pembakaran, korban, tidak ada. Mereka Tidak tetap ada peaceful. anarkis itu, ya. Pemerintah juga menghadapi tetap, pemerintah kesal tentunya ya, Betul. tapi tidak juga menggunakan cara kekerasan. Kekerasan. Seperti itu. Itu yang patut, maaf gitu, ini yang patut kita semua belajar dari negara-negara lain, negara-negara tetangga kita. Jadi dengan datanya Habib Rizik, ya, Habib Rizik tadi. ini Habib Rizik ini tentu akan terlihat nanti terobosan-terobosan baru, langkah-langkah baru yang akan dilakukan. Tentu kita berharap supaya pendukung Habib Rizik di Jakarta jangan berlebihan kalau memberikan support dan sebagainya. Dia adalah seorang ustadz biasa, kalau ceramah dengarkan. Ya. Jadi tidak usah ada sikap-sikap yang menunjukkan semacam Berlebihan lah. berlebihan. Ya. Itu nanti akan juga menimbulkan
semacam provokasi kepada Pemerintah. yang lain, pemerintah dan sebagainya. Kita mengharapkan itu tidak terjadi. Betul. Tapi kalau kita lihat hari ini, Pak, kepulangan Habib Rizik itu kurang mendapat tanggapan dari pemerintah. Apakah karena bertepatan dengan hari ini adalah hari nasional, hari pahlawan, atau emang disengaja begitu? Itu ada yang bertanya, yang mengatur hari kedatangan dia ke Indonesia, hari pahlawan, hari ini tanggal 11 November itu siapa kita tidak tahu. Ya. Tapi yang kita tahu adalah bahwa saat dia datang, masyarakat ini, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia sedang sibuk merayakan Hari Pahlawan Nasional. Betul. Kita tidak tahu apakah supaya media tidak meng-cover itu dan seterusnya. Itu Allah alam. Kita tetap husnudon, kita bersangka baik. Tapi ya mudah-mudahan setelah dia di Indonesia, soal kebesaran penjemputan dia, cover media tentang kedatangan dia barangkali tidak terlalu penting. Tapi yang terpenting dia sekarang sudah di Indonesia, bagaimana agar dia bisa katakanlah memimpin umat, karena selama ini sudah dianggap sebagai pemimpin umat. Betul. Pemimpin yang Mau tak mau pemerintah harus mengakui dia sebagai pemimpin umat. Ya, dia punya pengaruh, dia pengaruh di masyarakatnya, di umatnya. Ya, jadi ini harus menjadi perhitungan juga semua pihak. Jadi jangan sampai dukungan terhadap dia sekali lagi tadi menjadi berlebihan, kemudian menimbulkan hal yang negatif, yang dengan provokasi juga negatif terhadap misalnya security dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Betul. Tapi saya rasa kita patut berharap mudah-mudahan dengan kedatangan dia ke Indonesia, pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul tentang keberadaan di Saudi ini menurut saya itu mungkin ditutup saja karena tidak ada gunanya itu dipertanyakan lagi. Betul. Karena itu sudah lewat. What has gone has gone. Sekarang ke depan saja, mari bagaimana lembaran baru ke depannya kita bisa bersama-sama umat Islam ini memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap pembangunan Indonesia, baik itu pembangunan politik, ya memang sistem politik kan penting, dan sekarang juga mengatasi virus corona itu sangat tidak mudah, sangat sulit ya Pak, sangat sulit. Dan itu pengaruhnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Betul. Jadi ya, kalau saya boleh menggunakan kata-kata dia, merangkul ya, dekatilah dia. Rangkul. Kalau bekerja sama dengan dia, kalau tidak menggunakan kata-kata gunakanlah dia, ya kerjasama. Take him as a partner for the government. Ya, bagaimana ke depan membangun Indonesia lebih baik. Karena posisi umat Islam adalah cukup besar. Ya. Dan mereka mendengar, pemerintah harus mengakui. Nah, dan umat Islam mendengar siapa pemimpinnya. Maksud saya yang informal leaders, ya, selain pemerintah itu mereka mendengar. Jadi pemerintah harus pandai bagaimana memanfaatkan situasi, memanfaatkan situasi kepulangan dari Habib Rizik ini ya. Karena umat Islam Indonesia tetap mengakui, pemerintah Indonesia tetap mengakui bahwa setelah pemilihan pres ada 01, 02 itu, ini fiksi itu belum hilang. Pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Divided itu terbelah ya. Friction itu masih tetap ada, dan Habib Rizik bisa berperan untuk itu. Menyatukan umat. Kan kita semua ingin supaya negara kita maju. Kita semua tidak terus bertengkar begini. Energi kita habis. Terotopsi ya. Untuk masalah yang ini terus division, perbedaan. Terus ini mengkritik ini itu kita ingin kalau bisa itu dihentikan dan kita bersama-sama melangkah ke depan. Jadi artinya rakyat Indonesia tidak menganggap umat Islam ini berseberangan dengan pemerintah. Betul. Kita bukanlah oposisi. Atau oposisi. Mengkritik wajar. Ya, mengkritik boleh. Oke Pak, mungkin apa kira-kira doa yang bisa kita berikan kepada pemerintah Indonesia dalam hal kepulangan Habib Rizik ini ke Indonesia? Mungkin baik sebagai ulama kita di Australia berikan sedikit doa gitu Pak. Terima kasih. Ya. Saya rasa itu yang terpenting kita panjatkan pada Allah SWT adalah mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati dan pikiran para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan berikan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Allah selalu membuka hati dan pikiran
para juga pemimpin-pemimpin umat Islam Amin. di mana posisinya mereka berada untuk terus bisa bekerja sama bahu membahu demi kemajuan, demi kemakmuran ya negara kita, masyarakat kita, dan semualah siapa saja yang mereka tinggal dan mengaku sebagai rakyat dan bangsa Indonesia dimanapun berada, kita bisa bersatu padu, kita ke depan melangkah lebih positif demi tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang damai, makmur, ya, aman sentosa, ya, di mana setiap orang merasa mendapatkan hak-haknya dengan keadilan. Itu barangkali yang patut kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dios dimanapun saja berada, itulah tadi pemikiran dan tanggapan Bapak Dr. Amin Hadi mengenai kepulangan Imam Besar FPI Dr. Habib Rizik Syihab yang telah kembali ke Indonesia pada pagi hari ini jam 9.30 pagi tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe.